Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Salsabila Putri dengan NIM 8014190389 dari kelas 01 PS7. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah kecakapan antarpersonal. Topik yang saya pilih adalah narkoba dan obat terlarang. Apa itu narkoba? Narkoba atau narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, penurunan kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum. Jenis-jenis narkoba menurut Undang-Undang tentang Narkotika. Jenisnya dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan risiko ketergantungan. Narkotika golongan pertama seperti ganja, opium, dan tanaman kopa sangat berbahaya jika dikonsumsi karena berisiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Narkotika golongan kedua bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis. Beberapa di antaranya seperti morfin, alfaprodina, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Narkotika golongan ketiga memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Jika berdasarkan pada bahan pembuatnya, jenis-jenis narkotika tersebut diantaranya yang pertama, narkotika jenis sintetis. Jenis yang satu ini didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Contohnya amfetamin, metadon, dan dexamfetamin. Yang kedua, narkotika jenis semi-sintetis. Pengolahan menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya. Contohnya morfin, heroin, dan kodein. Yang ketiga, narkotika jenis alami. Ganja dan kopa menjadi contoh dari narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana. Karena kandungannya yang masih kuat, zatnya tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Bahaya narkoba ini sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Salah satu akibatnya adalah kematian. Bahaya dan dampak narkoba pada hidup dan kesehatan. Peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah sangat merasakan. Mudahnya mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunanya semakin meningkat. Terkenal jenis kelamin usia. Semua orang berisiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini. Meski ada beberapa jenis yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan ketat dari dokter. Ada banyak bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan. Di antaranya yang pertama dehidrasi. Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak. Yang kedua, halusinasi. Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, jika mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus. Yang ketiga, menurunnya tingkat kesadaran. Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup berisiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar. Yang keempat, kematian. Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Yang kelima, gangguan kualitas hidup.
Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh. Penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup. Misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum. Pemakaian zat narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis sesuai dengan pengawasan dokter dan juga untuk keperluan penelitian. Selebihnya, obatan-obatan tersebut tidak memberikan dampak positif bagi tubuh. Yang ada, kualitas hidup menjadi terganggu. Relasi yang keluarga kacau, kesehatan menurun, dan yang paling buruk adalah meningkatkan kematian. Tanda dan gejala kecanduan narkoba yang perlu diwaspadai. Telah dijelaskan sebelumnya, narkoba dapat menimbulkan efek kecanduan yang membuat penggunanya semakin terjebak dalam jeratan narkoba. Seseorang yang mengkonsumsi atau sudah kecanduan narkoba umumnya akan menggunakan tanda dan gejala halusinasi, sakau, perubahan pada suasana hati, penurunan nafsu makan, penurunan libido, dan perubahan perilaku. Orang-orang yang menunjukkan sebagai gejala di atas perlu segera mendapatkan pertolongan. Semakin cepat orang tersebut ini, semakin cepat proses pemulihannya. Jika dibiarkan tanpa penanganan, orang yang mengalami kecanduan narkoba dapat mengalami henti napas, kejang-kejang, penurunan kesadaran, serta serangan jantung, gangguan psikologis, dan overdosis. Jadi, cara agar terhindar dari bahaya narkoba adalah dengan tidak mengonsumsinya sama sekali. Namun, jika Anda atau kerabat Anda sudah terlanjur mengonsumsi narkoba, terlebih jika sudah menjadi candu, penanganannya dalam bentuk rehabilitasi sangat diperlukan. Pemerintah Indonesia melalui Badan Narkotika Nasional sudah menyediakan layanan rehabilitasi bagi para pecandu narkoba. Berikutnya adalah tahapan rehabilitasi narkoba yang biasanya diberikan pada orang-orang yang sudah terlanjur kecanduan. Yang pertama, melakukan pemeriksaan. Yang kedua, detoksifikasi. Yang ketiga, stabilisasi. Bahaya narkoba tidak hanya berdampak buruk bagi hidup, tapi juga bagi kesehatan fisik dan mental. Oleh karena itu, jangan sekali mencobanya dengan alasan apapun. Narkoba bukanlah jawaban atas masalah yang dihadapi, melainkan menimbulkan masalah yang bahkan lebih besar. Jika kita atau orang terdekat sudah terlanjur mengalami kecanduan, berkonsultasilah ke psikiater untuk menjalani pemeriksaan, termasuk pemeriksaan kondisi fisik untuk mengantisipasi bahaya narkoba bagi tubuh. Sekian presentasi dari saya. Bila salah kata saya mohon maaf. Saya Alki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.